Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang hari ini kita akan menerima materi dari saudari ini tentang persiapan pemeriksaan CT scan urologi tanpa kontras. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Kori atas waktu yang telah dipersiapkan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifni Widiastiani, di sini sebagai radiografer di RSUD Kota Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai persiapan pemeriksaan CT scan urologi non kontras. Sebelum saya menyampaikan materi tentang persiapan pemeriksaan CT scan urologi, saya akan memberikan pretest kepada saudara untuk diisi. Dilengkapi dengan namanya ya. Terima kasih atas waktunya yang telah digunakan untuk mengerjakan pretest. Acara selanjutnya yaitu materi mengenai persiapan pemeriksaan CT scan urologi di instalasi radiologi Rumah Sakit Surakarta. Ini materinya ya, di bagian belakang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan CT scan urologi. Pemeriksaan CT scan urologi merupakan pemeriksaan CT scan pada saluran traktus urinarius yang digunakan untuk mendeteksi kelainan pada saluran traktus urinarius. Pada pemeriksaan CT scan urologi non kontras dengan klinis uretrolithiasis secara teori dilakukan dengan menggunakan tracking. Dari kalian semua paham mengenai tracking? Oke. Ada yang bisa menjelaskan tracking itu apa? Oke. Saya jelasin ya. Tracking merupakan sebuah proses rekonstruksi yang membuat yang bisa menampilkan gambaran ginjal, ureter, VU dalam satu gambaran. Di sini tracking itu sangat penting sekali karena bisa menampakkan gambaran ginjal, ureter, sama VU dalam satu gambar. Kalau tidak menggunakan tracking, kita hanya bisa menampilkan gambaran per slice, yaitu pada irisan aksial, koronal, atau sagital. Di sini ada anatomi dan fisiologi dari traktus urinarius. Traktus urinarius merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi peranan masing-masing. Melalui saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dalam tubuh. Untuk selanjutnya kepada persiapan pada pemeriksaan CT scan urologi non kontras. Dari kalian semua ada yang paham mengenai persiapan apa aja yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan CT scan urologi? Ya. Yang apalagi persiapan selanjutnya? Tahan buang air kecil. Oke. Tahan buang air kecil tujuannya untuk apa, Mbak? Vesika urinarianya biar terisi. Kalau udah keisi? Bisa di tracking. Jawabannya sudah hampir benar, tapi saya lengkapi lagi ya. Untuk persiapan pada pemeriksaan CT scan urologi, yang pertama yaitu minum air putih, itu jika diperlukan. Jadi tidak semua diagnosa pada pemeriksaan CT scan urologi dianjurkan untuk meminum air putih yang banyak. Yang kedua yaitu tahan buang air kecil. Tujuan dari tahan buang air kecil ini untuk
agar si kandung kemihnya itu terisi. Jika kandung kemihnya full terisi, nanti jika ada kelainan di kandung kemih dapat terlihat, dan itu juga termasuk dari memudahkan petugas dalam memproses hasil, mempercepat waktu pemeriksaan CT scan urologi. Untuk tujuan dari minum air putih itu agar yang pertama kandung kemihnya mudah terisi, agar kandung kemihnya bisa terisi full. Yang kedua yaitu jika waktu kita tracking, ureternya itu bisa kelihatan sedikit melebar. Jadi waktu proses tracking itu bisa memudahkan kita waktu pada saat aku raiso. Untuk selanjutnya yaitu mengenai persiapan pada pemeriksaan CT scan urologi. Dari kalian ada yang udah tahu persiapan pemeriksaan CT scan urologi? Belum semuanya? Kan Kak? Oke. Yang pertama persiapannya yaitu tahan buang air kecil. Yang kedua yaitu minum air putih yang banyak. Itu tidak semua diagnosa itu membutuhkan minum air putih yang banyak. Jadi ada beberapa diagnosa yang tidak dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya pada kasus hidronefrosis atau hidroureter. Itu kan ginjalnya udah membesar. Otomatis ketika kalian suruh minum air putih yang banyak, itu akan memperparah kerja ginjal. Termasuk dari hidroureter juga. Jadi pada diagnosa hidroureter dan hidronefrosis, hanya persiapannya yaitu tahan buang air kecil aja. Tapi untuk diagnosa yang lain seperti nefrolitiasis, vesikolitiasis, itu tetap minum air putih yang banyak dan tahan kencing. Jadi sebelum kita memberikan persiapan kepada pasien, kita pastikan dulu diagnosa pasien itu benar atau diagnosa pasien itu apa dulu. Paham? Paham. Untuk kegiatan aktualisasi saya, diantaranya ada membuat SPO tentang persiapan pemeriksaan CT scan urologi. Di dalam SPO itu saya menambahkan memberikan lembar persiapan kepada pasien. Contoh lembar persiapannya seperti ini. Ini contoh yang sudah diisi, dan ini contoh yang masih kosong ya. Untuk ini diberikan waktu petugas memberikan edukasi tentang persiapan apa aja yang harus diberikan kepada pasien. Di sini ada kotak untuk menempelkan barcode pasien. Terus pasien menahan buang air kecil mulai dari jam berapa. Jadi pastikan pasien tersebut tahu kapan terakhir buang air kecil. Kedua, yaitu minum air putih yang banyak atau tidak minum air putih yang banyak. Ini dicoret oleh petugas. Mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Jika balik lagi ke diagnosa pasien yang pertama ya, kan udah paham tuh mana yang harus minum air putih yang banyak dan mana yang belum. Nah ini dicoret. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan dilakukan pukul berapa. Jadi bisa tahan kencingnya itu 1-2 jam tergantung diagnosa pasien, tergantung kondisi pasien. Kalau dirasa itu perlu 2 jam ya kita pemeriksaan dilakukan 2 jam setelah tahan buang air kecil. Paham? Ada pertanyaan dari ini? Tujuan adanya lembar ini yaitu untuk memudahkan pasien. Misalkan ternyata apa yang sudah kalian jelaskan kepada pasien, ternyata si pasien itu kurang jelas, kurang dengar. Terus pasien duduk lagi ternyata lupa apa yang tadi disuruh sama petugasnya. Itu kan pasien bisa membaca sendiri apa sih persiapan yang tadi disuruh. Kalau misalkan tidak ada lembar ini, kan pasien jadi yang tadinya udah tahan kencing, kebelet pipis, tapi belum dilakukan pemeriksaan, dia akan ke kamar mandi. Karena si pasien itu lupa, si pasien itu nggak ngerti apa yang sudah dijelaskan sama petugas yang tadi. Paham? Paham. Memberikan materi mengenai persiapan pemeriksaan CT scan tadi. Selanjutnya saya akan memberikan post test ya, yang harus diisi. Yang tadi kan untuk pretest, yang sekarang post test setelah saya memberikan materi. Tolong dikerjakan ya Mas ya, Mbak.
Terima kasih untuk waktu post-testnya sudah selesai ya. Bisa dikumpulkan. Boleh minta tolong Mas yang di belakangnya diambilin. Demikian sosialisasi mengenai persiapan pemeriksaan CT scan urologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih saudara ini. Terima kasih semua untuk rekan-rekan semua atas kehadirannya siang hari ini. Semoga isi materi dari sosialisasi tentang persiapan pemeriksaan CT scan urologi ini memberikan ilmu dan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.